Pintu 13 yang menjadi saksi bisu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 supporter masih ramai dikunjungi masyarakat. Sementara Presiden meminta Menteri PUPR untuk segera melakukan audit kelayakan stadion. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Malang. Adi, bagaimana kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan pada sore hari ini? Ya, Egan, memang sore hari ini Stadion Kanjuruhan sangat ramai, jauh lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Karena memang pada hari ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Salah satunya nanti malam akan ada tahlilan 7 hari pasca insiden atau tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Selain itu tadi kami juga melihat ada doa bersama lintas agama yang digelar sejak siang begitu. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang datang baik ke Patung Singa Jawara yang berada di depan Stadion Kanjuruhan ataupun ke area Tribun Selatan, di mana di sana ada gate 13 yang disebut banyak sekali korban jiwa yang jatuh pada saat insiden 1 Oktober 2022 lalu. Untuk gate 13 ini sendiri memang sudah ramai sejak awal, sejak hari Senin begitu ya, pasca tragedi Kanjuruhan. Sampai saat ini semakin ramai, semakin banyak taburan bunga dan juga bunga yang diletakkan di sana sebagai bentuk penghormatan, lalu kemudian sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas insiden yang terjadi. Dan tidak sedikit pula yang berdoa begitu di depan gate tersebut untuk mengenang dan juga mendoakan korban yang meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat begitu ya, untuk gate yang berada di tribun bagian selatan 13, 12, 11, 10 dan 9 memang banyak jatuhnya korban. Karena kalau kita simak dari pernyataan Kapolri kemarin, ada 11 tembakan gas air mata yang dilesatkan begitu pada saat terjadinya kerusuhan. 7 diantaranya ini ke arah Tribun Selatan, ke arah tempat gate yang saya sebutkan tadi berada. 3 tembakan ke lapangan dan juga 1 tembakan ke arah tribun bagian utara. Nah, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut sudah ditetapkan tersangka. Yang pertama Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi yang juga memerintahkan anak buahnya untuk menembak gas air mata. Selain itu juga ada Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur yaitu AKP Has Darmawan. Has Darmawan juga memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton. Dan juga ada Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto yang menjadi tersangka karena mengabaikan aturan FIFA tentang adanya larangan penggunaan gas air mata pada saat pengendalian massa di dalam stadion. Selain itu juga untuk Panpel begitu. Panpel juga memiliki perannya yaitu lalai dalam alur keluar masuk penonton, termasuk pada saat terjadinya insiden tersebut. Panpel steward khususnya ini tidak berada di tempatnya sehingga pada saat terjadi tembakan gas air mata dan adanya arus massa menuju keluar stadion, mereka terhambat di gate sehingga banyak sekali di sana yang kehabisan nafas lalu kemudian meninggal dunia, ditambah lagi terpapar cairan gas air mata. Itu kondisi yang terjadi dan ini yang dikenang oleh para supporter dan juga masyarakat di gate-gate yang ada khususnya di gate 13 ini. Egan. Ya, Adi, lalu terkait dengan instruksi Presiden sebenarnya seperti apa standar dari Stadion Kanjuruhan ini? Ya, Stadion Kanjuruhan ini kemarin di beberapa saat yang lalu juga dikunjungi oleh Ketum PSSI, tepatnya kemarin siang Ketum PSSI sudah datang ke sini dan ditanya apakah kemudian Stadion Kanjuruhan ini memenuhi standar FIFA. Ia mengatakan bahwa memang untuk stadion yang ada di Indonesia, khususnya Stadion Kanjuruhan ini belum sesuai standar FIFA. Apalagi klub dalam hal ini Arema FC yang menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai home base-nya ini memakai fasilitas dari Pemkab Malang. Jadi bukan merupakan stadion miliknya sendiri. Sehingga untuk perawatan dan lain-lain diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Lalu kemudian untuk standar stadion ini sendiri, seperti yang disampaikan kemarin juga, alasan ditetapkannya tersangka yaitu Ahmad Hadian Lukita, ini karena ia tidak menjamin begitu ya atau melakukan sertifikasi layak fungsi. Sebelum Liga 1 musim ini digelar, ia tidak melakukan verifikasi. Hasil verifikasi yang digunakan yaitu untuk verifikasi tahun 2020. Sehingga itu kelalaian yang menyebabkan ia ditetapkan sebagai tersangka. Di luar itu, Presiden juga mengatakan dan juga memberikan perhatian begitu ya terkait dengan fasilitas yang ada di stadion, khususnya untuk pintu, kelebaran pintu apakah ini sesuai standar atau tidak, lalu kemudian tangga yang terlalu curam. Presiden juga meminta Menteri PUPR untuk
melakukan audit di stadion ini untuk melakukan audit kelayakan tidak hanya di Stadion Kanjuruhan namun juga di seluruh stadion yang digunakan dalam Liga 1, 2 ataupun juga Liga 3. Dan menanggapi hal ini Pemkab Malang juga sudah angkat bicara bahwa pihaknya saat ini juga masih menunggu tim dari PUPR untuk melakukan audit dan mengetahui hasilnya. Karena memang pasca insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, ini Pemkab Malang juga belum menghitung dan juga belum mendata kerusakan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat begitu ya ke beberapa pertandingan beberapa waktu yang lalu khususnya sebelum pandemi, memang Stadion Kanjuruhan ini cukup sering digunakan untuk laga yang merupakan laga pada saat Arema menjamu lawan-lawannya. Namun tidak ada kejadian yang menonjol seperti yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Kalau kita lihat fasilitas parkirnya juga bagus, ada 14 gate di sana termasuk ada 4 pintu yang lebar. Namun dengan adanya insiden kemarin ini menjadi evaluasi bagi seluruh pihak untuk membenahi fasilitas yang ada, lalu kemudian bagaimana kemudian prosedur pengamanan, manajemen lapangan, dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan sepak bola khususnya di Stadion Kanjuruhan. Saat ini kita juga masih menunggu laporan dari tim gabungan independen pencari fakta yang nantinya akan menghimpun keterangan dari sejumlah pihak dan menggunakan hasil investigasi juga dari pihak kepolisian karena saat ini TGIPF juga sudah berada menyebar begitu di beberapa daerah untuk mencari fakta termasuk di Malang ini sejak dibentuk begitu melalui surat keputusan Presiden yang disampaikan juga oleh ketuanya yaitu Menko Polhukam Mahfud MD. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Anwar Fuadi langsung dari Malang, Jawa Timur. Pemirsa demikian Headline News, Anda juga dapat menyimak Headline News di metrotvnews.com, medcom.id dan MG Radio Network.